Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami anggota dari kelompok 5 kelas 92. Pada video ini kami akan menampilkan wawancara atas tugas yang diberikan, yaitu mewawancarai salah satu orang dari luar lingkungan sekolah, dan kami memilih Bapak Andre Yulian Atmojo yang merupakan orang tua dari salah satu anggota kelompok kami, Fatki Rijal Firjatullah, untuk bertanya mengenai hari kiamat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nayara Najma Azahra dari absen 33 selaku pewawancara. Saya Rumaisya Emily Adismara, absen 38 sebagai pewawancara. Saya Fatki Rijal Firjatullah dari absen 16 selaku moderator. Saya Sultan Firir Raditya Karifa, absen 40 sebagai pewawancara. Dan saya Raditya Fajar Hidayat dari absen 35 sebagai pewawancara juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama teman-teman saya ingin mewawancarai narasumber di luar sekolah mengenai tugas kami, yaitu hari akhir. Di sini ada narasumber kita, yaitu ayah saya sendiri yang bernama Andre Yulian Atmojo. Dan di sini narasumber kita akan ditanyai beberapa pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, mari kita mulai wawancara kita di sini. Menurut ayah, kira-kira apa tanda-tanda kiamat yang sudah terlihat di zaman sekarang? Mungkin ada beberapa yang sudah diriwayatkan di dalam hadis dan ada beberapa tersurat dalam Al-Quran gitu ya. Pertama itu banyaknya kebutuhan yang merajalela, perzinahan dan maksiat segala macam. Terus banyaknya orang yang meninggal karena pembunuhan-pembunuhan, bisa dari bencana alam atau peperangan seperti saudara-saudara kita yang di Palestina sana. Kemudian kebanyakan orang sudah lebih mementingkan dunianya, berlomba-lomba untuk kemegahan-kemegahan daripada mengejar bekal untuk akhirat. Sekarang itu waktu terasa berjalan begitu cepat. Mungkin karena kita terlalu sibuk oleh dunia kita, jadi waktu itu satu hari itu sepertinya berjalan begitu cepat. Pertanyaan kedua saya adalah, Allah telah menjelaskan beberapa tanda-tanda kiamat akan terjadi di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Namun, mengapa masih banyak orang-orang yang mengabaikannya? Sedangkan itu tanda-tandanya sudah jelas, ayah. Kira-kira apa itu? Orang-orang itu mungkin abai karena masih atau sekarang terlalu terlalu sibuk dengan dunianya. Jadi tidak peka terhadap tanda-tanda yang terjadi. Jadi ada satu ayat di Al-Quran selalu diingatkan oleh Allah bahwa mungkin banyak orang yang mengaku beriman tapi tidak peka atau tidak sadar akan tanda-tanda kebesarannya. Jadi kita mungkin perlu banyak mengkaji gitu ya, mengaji terus lebih sadar untuk melihat tanda-tanda, dan bukan cuma melihatnya saja ya, menyadarinya saja, tapi setelah menyadari ya kita harus persiapkan bekal untuk menyambut hari keniscayaan itu gitu. Jadi pertanyaan ketiga ini, menurut Bapak, kenapa banyak orang yang meninggal itu menjadi salah satu tanda-tanda dari kiamat? Kira-kira apa hubungannya dari banyak manusia yang meninggal ini dengan kiamat gitu, Pak? Ini sebenarnya sudah diriwayatkan ya di salah satu hadis Rasulullah ya. Memang ada banyak orang-orang yang meninggal terutama karena pembunuhan-pembunuhan atau peperangan-peperangan. Meninggalnya orang-orang itu kan salah satu kiamat kecil ya. Dari tanda-tanda kecil itu dimaksudkan kita nanti juga harus lebih peka dengan tanda-tanda selanjutnya gitu. Kira-kira begitu. Kan Dajjal itu kan turun sebenarnya salah satunya itu untuk memisahkan antara pengikutnya dan yang bukan pengikutnya.
Terus kalau misalnya pada akhirnya dia kalah, itu kenapa Dajjal muncul? Kenapa pembagian antara yang kafir dan tidak kafir itu enggak saat di Yaumul Mizan saja, saat penimbangan setelah kiamat terjadi? Jadi seorang Dajjal itu kan dikisahkan kan sebagai seorang yang punya kuasa besar, terus kemampuan yang hebat gitu ya. Terus dengan semua dengan pengaruh yang hebat pula, jadi dia bisa meyakinkan orang-orang gitu ya untuk keluar dari petunjuk gitu ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya si Dajjal ini ya sebagai ujian. Jadi ujian bagi kaum muslim terutama untuk membuktikan ketauhidan mereka. Kayak tes aja lah gitu, seberapa besar sih keimanan kita gitu. Nah, disitulah pembeda tuh mana yang benar-benar imannya kuat, muslim sejati gitu ya. Nah, itulah ada salah satu kajian bahwa setelah Dajjal keluar Ya'juj Ma'juj, kemudian akhirnya ada angin yang berhembus dan angin sejuk yang berhembus dan itu mewafatkan seluruh kaum muslim ya. Setelah itu hanya tertinggal kaum-kaum yang ya bisa dikatakan kafir atau jahil segala macam. Nah itulah. Jadi ini ada time frame-nya kalau ceritanya dari kajian itu. Jadi Dajjal itu mempunyai peran, dia sebagai ujian terbesar bagi umat. Saya izin bertanya ya Pak ya, masih tentang Dajjal. Kenapa banyak umat manusia yang masih percaya dengan tipu muslihat Dajjal saat menjelang kiamat nanti? Bukankah peristiwa datangnya Dajjal sudah dijelaskan dalam Al-Quran ataupun wali Allah dan cucu Nabi? Mungkin kita tidak peka, tidak hanya fokus terhadap dunia, jadi lupa tentang semua itu. Jadi kita nggak sadar bahwa si orang hebat ini adalah seorang Dajjal. Jadi kan diriwayatkan bahwa si Dajjal ini punya kemampuan yang hebat gitu ya, bisa menurunkan hujan segala macam. Mungkin kalau dipikir secara science fiction, sekarang orang-orang berlomba kan kayak Star X itu lomba ke angkasa. Kita nggak sadar bahwa itu awal mula Dajjal. Kita terlena oleh itu. Makanya selalu diingatkan bahwa jangan terlalu terlena dengan duniamu. Ingatlah akhiratmu, layaknya esok kamu akan menghembuskan nafas seperti itu. Nah. Baik Pak, masih satu pertanyaan lagi tentang Dajjal. Kenapa ketika Dajjal muncul itu sebagian besar kaumnya perempuan ya Pak ya? Ini pertanyaannya malah dari perempuan. Begini, jadi sesuai fitrah wanita itu kebanyakan berpikir berdasarkan emosi ya. Secara psikologis dia lebih menuruti segi emosionalnya dia. Jadi dalam kajian itu kan dikisahkan bahwa saat Dajjal muncul itu kan keadaan carut marut, chaos lah. Terus kesulitan di mana-mana. Kemudian datanglah seorang, ceritanya ya, si Dajjal ini kan juru selamat. Dia bisa, kita bilang dapat ceklik, kekeringan segala macam. Itu dia tahu dengan segala daya upayanya dia bisa nurunin hujan lah, bikin tanaman subur segala macam. Nah, biasanya wanita itu, perempuan itu terlena oleh godaan-godaan lebih mudah. Tapi nggak semua tentunya. Tentunya masih banyak perempuan-perempuan yang soleh, yang teguh imannya, yakin itu pasti masih ada. Walaupun memang lebih banyak ya dari kaum yang terlena oleh Dajjal ini. Tapi kan juga tidak menutup kemungkinan, ataupun memang bakal ada cowok-cowok juga kan
sebagai pengikut Dajjal. Walaupun lebih banyak wanita. Dan di luar itu masih banyak wanita yang solih berpegang teguh pada imannya. Saya akan balik ke topik tanda-tanda kiamat ya. Jadi menurut Bapak sendiri ini, ada nggak sih perbedaan antara tanda-tanda kiamat dan fenomena sosial yang wajar terjadi, kayak kemarin-kemarin kan demo tuh, kan setiap tahun tuh pasti ada demo, tapi kan ada aja orang yang ngomong kalau itu tanda-tanda kiamat udah deket. Nah, kedua hal ini sebenarnya sama aja atau berbeda? Bisa ya, bisa enggak. Jadi gini, salah satu riwayat ya kan meriwayatkan bahwa salah satu tanda kiamat adalah maraknya kejahilan, kayak riba, zina, maksiat dan segala macam, hammer segala macam. Dari satu sisi sosial ya, ilmu sosial itu fenomena sosial, ya kan, banyak orang judi, orang maksiat gitu ya. Oh, itu fenomena sosial, kayak judol gitulah. Banyak orang yang karena himpitan ekonomi menghasilkan uang secara instan cepat gitu ya, ada tawaran judol. Di satu sisi dari ilmu sosial ya itu fenomena sosial, tapi kalau kita kaji lebih dalam, kita lebih peka gitu ya, itu salah satu tanda-tanda kiamat, walaupun tanda-tanda kecil gitu ya. Memang kita perlu muhasabah diri gitu ya, saling mengingatkan juga, seperti di Al-Asr kita harus selalu mengingatkan, bukan cuma peka terhadap tanda, tapi menyikapinya dengan untuk menambah bekal, menyongsong hari akhir itu. Baik, dan juga masih berhubungan sih dengan tanda-tanda kiamat. Kenapa sih kita dikasih tahu melalui Al-Quran dan hadis mengenai tanda-tanda kiamat? Padahal kayak apa hikmahnya dari mempelajari itu? Padahal kan pada akhirnya cuman Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi saat kiamat. Pangeran yang Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Lagi Maha Penyayang, kurang sayang apa sih Gusti Allah sama kita itu? Kiamat nih, kan nggak tahu kita semua mau kapan mau apa. Kalau orang jahat, biarin sana rusak aja gitu. Tapi saking sayangnya dikasih tahu nih kapan bakal ada tanda-tandanya gitu. Ibarat kata kayak ujian nih, guru yang killer gitu ya, ngapa udah kasih, oke, saya nggak mau tahu, nanti ulangan pokoknya dadakan. Tanda kasih sayang. Nah, ini menunjukkan kebesaran Allah gitu. Bahwa Allah itu memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang luas segala rahmatnya gitu ya. Dan harusnya kita juga menyadari itu dan jangan bersyukur ya. Salah satu ungkapan syukur itu ya dengan mempersiapkan diri. Saya izin bertanya lagi ya Pak, terkait tentang, kan tadi sudah banyak ya tanda-tanda yang sudah muncul saat ini kan, misalnya waktu beras lebih cepat, habis itu banyak yang meninggal karena pembunuhan. Nah, itu menurut Bapak gimana sih cara kita menyikapi tanda-tanda tersebut gitu? Kayak mempersiapkan diri lah. Itu ya. Ya itu tadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Jadi ya Gusti Allah itu ya itu. Ngapain sih repot-repot gitu ya? Dia ngasih kisi-kisi tanda-tanda gitu. Buat apa? Ya buat ngingetin kita buat mempersiapkan diri gitu. Saya juga maksudnya hanya makhluk yang lemah, ya tidak sempurna ya, kita semua lah. Jadi saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Mari kita mempersiapkan diri dengan tanda-tanda itu. Oh berarti udah deket nih, berarti kita harus nabung yang banyak nih. Jadi supaya kayak orang mau ulangan besok sama mau ulangan minggu depan kan beda rasanya. Pertanyaan terakhir dari saya, kan saya pernah dengar katanya sehari sebelum kiamat itu Al-Quran itu akan dihapuskan dari mushaf dan juga hati manusia. Nah tapi ada yang bilang juga makanan orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti itu dengan kalimat tasbih, tahmid dan juga tahlil. Nah
menurut Bapak gimana orang-orang beriman tersebut masih bisa ingat kalimat kalimat tauhid tadi, sementara Al-Qur'an itu sudah dihapuskan dari hati manusia gitu. Ya, ini terkait time frame ya. Jadi kayaknya prioritisasi segala macam. Ini karena kajian-kajian yang lebih detail. Jadi prioritisasinya itu kan tanda-tandanya itu Dajjal gitu ya. Adanya Dajjal ya, kemunculan Dajjal, kemudian Ya'juj Ma'juj, sebelumnya kan berarti turunnya Nabi Isa ya, sebagai juru selamat. Jadi kaum Nasrani itu nggak salah bahwa si juru selamat itu, the savior-nya itu ya Nabi Isa. Beliau itu yang memimpin kita melawan Dajjal, kaum muslimin. Kemudian bersama-sama berdoa untuk mengalahkan Ya'juj Ma'juj segala macam. Nah, setelah itu ada dikisahkan itu bahwa akan berhembus angin yang semilir yang mewafatkan seluruh umat muslim yang beriman. Nah, setelah itu, itulah prioritisasi bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu dihapuskan. Jadi yang tersisa itu cuma umat-umat yang terburuk dari seluruh, dan yang merasakan benar-benar kiamat itu yaitu manusia itu. Nah, itu salah satu kisah. Ada salah satu sumber juga yang menyebutkan bahwa walaupun seluruh ayat-ayat Al-Quran itu diangkat, tapi karena keteguhan hati, keteguhan iman, itu tasbih, tahlil, dan kalimat thayyibah yang lain itu masih melekat di hati umat-umat muslim. Gitu. Ada beberapa sumber yang juga seperti itu. Oke, sepertinya semua pertanyaan sudah telah diajukan. Mari kita tutup wawancara malam ini. Sebelum itu, terima kasih ya. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Semoga ini menjadi ladang belajar bagi kita semua. Jadi mungkin sekali ini saya yang berkesempatan menjadi narasumber gitu ya. Nggak seberapa sih. Cuma ya mungkin teman-teman malah yang punya banyak referensi, dan mungkin kita mungkin saling berbagi saja. Terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf ya kalau memang jawabannya belum mengena atau bagaimana ya, karena keterbatasan saya, keterbatasan ini dan segala macam. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih atas kerjasamanya ya untuk tugas kita pada malam ini. Saya akhiri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya, sukses semua. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.